Tapi kita nggak boleh melihat orang yang melakukan dosa itu menghinakan. dengan pandangannya menghinakan gitu. Masya Allah. Ente baru jadi leader aja, leader muter men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bisnis, leadership adalah satu pilar yang perlu. It's a must leadership itu. Bagaimana seorang leader bisa memimpin pasukannya, menunjukkan jalannya, sampai dengan berekspansi dan lain sebagainya. Nah, tetapi satu godaan leader adalah memiliki sifat egoisme, memiliki sifat sombong. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43, "Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?" Quran surat Al-Furqan ayat 43. Dan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi." Bahkan katanya biji sawi yang dibahas di sini adalah partikel terkecil. Ya, kalau ada kesombongan terkecil ini jadinya nggak masuk surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita akan bahas bersama dengan Bang Adi. Bang, salah satu ujiannya leader gitu ya Bang ya? Iya. Adigung, sombong, gue, egoisme. Gimana Bang cara kita menyalurkan? Oh, nggak boleh menekan ya Bang. Menyalurkan ke tempat yang tepat Bang. Ada dua, Bos. Iya. Pertama, leadernya sendiri harus cukup matang pada posisi itu, Oke. supaya dia nggak belagu. Yang kedua, anak buah itu bisa membuat Bisa membuat leader sombong ya? Iya, karena anak buahnya terlalu mendewa-dewakan si leader. Iya. Padahal ini adalah the original sin. Asal muasal dosa itu yaitu. Masya Allah. Makanya tidak akan masuk surga Ya, orang Rob. yang punya kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Benar gak? Di original sin, dosa awal muasal dosa itu ketika sombong. iblis mengatakan, "Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah. I'm better than him. Saya lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Kenapa gue mesti kasih salam penghormatan kepada Adam? Ini men. Astagfirullahaladzim. Dia original sin tuh itu. Asal muasalnya dosa tuh itu. Ketika kita feel better than others. Di episode yang berapa gue lupa tuh kan. Iya. Nanti kita bilang pertama ciri-ciri ilmu tasawuf ya. Pertama nggak mau dunia. Iya. Bener gak? Kemudian kita udah bahas juga nggak mau terkenal. Bener gak? Yang ketiga men, tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Masya Allah. Masya Allah. Bahwa kita lebih baik daripada orang lain harus, benar gak? Iya. Tapi kita merasa lebih baik daripada orang lain nggak boleh. Kalau merasa itu berarti sebetulnya nggak mampu ya Bang? Bener ya. Nggak boleh men. Ini kita jadi ngikutin jalurnya iblis. Iya. Bahwa kita harus lebih baik, iya. Tapi merasa lebih baik dari orang lain, menurut ilmu tasawuf nggak boleh. Yahya bin Mu'az Ar-Razi pernah mengatakan, kalau engkau tidak bisa memberikan manfaat pada saudaramu, jangan engkau berikan mudarat padanya. Kalau engkau tidak dapat memberikan kebahagiaan pada saudaramu, jangan engkau berikan sedihan padanya. Kalau memberikan pujian pada saudaramu, jangan engkau berikan celaan dan hinaan padanya. Ini men. Kita nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Tapi kita memang harus lebih baik dari orang lain ini bos. Yes. Benar gak? Masya Allah. Episode yang lalu juga kita bilang, seorang pendosa itu lebih mulia daripada orang yang melihatnya dengan pandangan yang menghinakan. Bahwa kita nggak ngelakuin dosa itu, alhamdulillah, benar gak? Tapi kita nggak boleh melihat orang yang melakukan dosa itu Menghinakan. dengan pandangan yang menghinakan gitu. Masya Allah. Ente baru jadi leader aja, leader muter men. Leader itu sama juga kayak kita, benar gak? Naik bis rame-rame, kita yang jadi supirnya, bener gak? Iya. Nah, kalau kita salah kan diomelin sama rame-rame di belakang, bener gak?
Dikomplain, diprotes. Iya, kalau dia nggak tahu jalan. Benar. Nah, katanya lu pemimpinnya masa muter-muter gini nih. Kayak lu pernah nggak naik taksi, yang tukang taksinya nggak tahu jalan? Kan ente kesel, bener nggak? Iya. Sebaliknya naik terus. Nah, sebagai pemimpin kita juga harus tahu keadaan orang yang dipimpin. Benar nggak? Kalau yang kita bawa itu di dalamnya ada anak kecil, ada segala macam, ada ibu menyusui segala macam. Lalu ente nyetirnya ugal-ugalan, kayak nyetir sendiri aja nggak ada penumpang di belakang, kan bisa pada mabok. Betul. Benar nggak? Begitu juga sebagai pemimpin, bos. Kalau ente egois, ente untuk menunjukkan bahwa ente supir bis malam yang jagoan, yang nggak mikirin siapa yang ada di belakang, kan jadi kacau balau itu penumpang. Malah bis kita jadi kotor, banyak yang muntah, bener gak? Ini men. Permisalannya keren banget. Lah, ya begitu. Pernah gak lo jadi pimpinan? Orang lagi ngerumpi, lagi ngobrol, begitu datang semua diem. Karena takut. Karena lagi ngomongin itu, si bos tuh bisanya marah-marahin kita doang, bener gak? Iya. Tapi nggak ngasih solusi gimana cara jalan keluarnya, bener gak? Padahal bos juga nggak tahu tuh jalan keluarnya. Bener gak? Banyak dari pemimpin itu yang belum matang, yang ukuran sepatunya masih kegedean, bener gak? Dia bisanya marah. Makanya katanya ada premis bang, emotional is not the part of leadership, bang. Nah, itu dia, men. Jadi emosi kita ini harus kita gunakan, kita salurkan untuk membuat hal-hal yang positif. Emosi kita itu harus kita gunakan untuk menyentuh, mentouch karyawan-karyawan kita, ruhnya ya, bukan mentouch maksud dalam fisik ya, mentouch supaya mereka itu mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik mereka, benar gak? To be a good leader in Islam, Pak. To be a good leader in Islam ada dua. Yang pertama, you follow what Allah says. Ini yang pertama, men. Kalau lu nggak nurutin maunya Allah, maka anak buah nggak bakal mau nurutin lu, benar gak? Benar gak? Lu mesti ikutin apa maunya Allah, jalanin hidup sesuai dengan perintahnya Allah. Yang pertama. Yang kedua, ini menarik ini. Kita harus memahami orang yang kita pimpin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah diprotes. Nah, Ali, bagaimana nih ente jadi Amirul Mukminin? Zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman tenang-tenang aja, bener gak? Zaman ente ribut-ribut terus deh, bener gak? Ali bin Abi Thalib bilang, iya, zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman yang dipimpin tuh orang-orang kayak gue. Giliran gue yang dipimpin orang-orang kayak lu, bener gak? Ngerti? Jawabannya keren banget. Jadi kita juga harus paham. Masya Allah. Kalau kita punya anak buah, tapi anak buahnya belum nyampe, belum kapasitasnya untuk ngelakuin itu, jangan kita paksa. Itu. Kalau kita paksa, dia nggak bisa. Bener gak? Ya, lu bego lu, kita bilang bener ya. Ya anak buah kita bilang ya, kalau saya pintar saya jadi bapak. Bener gak? Bener gak? Pembantu gue di rumah, bener gak? Saya waktu itu minta anterin ke Kokuo di Jalan Timur tuh untuk refleksi, bener gak? Anterin sama dia kan. Ntar abis maghrib jemput ya, gue bilang udah, abis maghrib dia jemput. Saya keluar dari Kokuo jam 6:30 kurang 10. Kan abis maghrib kan tentu berhenti pas maghrib, terus saya siap-siap terus keluar kan. Nggak ada pembantu saya, coba. Kan saya marah. It's so simple. Nggak sampai 5 menit dari rumah gue ke tempat refleksi itu, nggak sampai 5 menit naik motor. Kan gue sebel. Masa urusan semudah ini aja lu nggak bisa jemput gue, bener gak? Saya tuh udah gerundel tuh, udah terserah leadership, bener gak? Tapi kita sebel karena perintah yang begitu simple aja dia nggak bisa laksanain dengan baik, bener gak? Saya jalan kaki di depan Bakmi GM tuh ada tukang-tukang ojek yang lagi nongkrong situ kan untuk GoFood Shopee apa segala macam kan. Gue naik lah itu sampai rumah gue karena dia tukang itu ya, jadi gue nggak pakai aplikasi, gue kasih 50.000 sama tukang itu. Terus dia bilang, alhamdulillah ya Allah, saya udah berjam-jam nungguin, belum ada juga. Jadi yang tadinya saya mau marah sama pembantu saya yang telat datang jemput saya itu, jadi bersyukur. Jadi nggak jadi marah. Jadi saya senyum. Ini caranya Allah mau ngasih rezeki ke si tukang ojek, bener gak? Caranya Allah mau ngasih rezeki ke tukang ojek, itu pembantu dibuat telat sama Allah, telat 10 menit. Tapi udah lewat, bener gak?
caranya Allah mau ngasih rezeki ke orang tersebut. Nah, benar nggak? Sekarang bagaimana kita sebagai pemimpin? Benar nggak? Mau lo apain tuh pembantu yang agak bego dikit? Benar nggak? Tapi kalau kita nggak bisa ngambil hikmah di balik kejadian itu, kita kan jadi sangat marah sama pembantu itu. Sesimpel itu perintah gue. Kan biasanya 6:30 Pak, kan tambah dia ngomong tambah kita marah, bener. Tapi kalau kita melihat dalam picture yang lebih besar, pemimpin juga harus gitu, men. Dia harus lihat dalam picture yang lebih besar karena dia ada di posisi yang lebih tinggi. Oke, ini frame-nya sekarang kita ubah lagi teh. Hubungannya dengan kesombongan. Oke. Bang, dalam bisnis kadang-kadang kita menemukan partner yang sombong. Oke. Atau konsumen yang sombong, atau misalnya orang yang mau berbisnis tapi sombong. Apa yang perlu kita lakukan terhadap mereka? Udah, sombong tanda tak mampu. Bener gak? Sebetulnya setiap orang itu mudah untuk mengakui kesalahan.